Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah penelitian tindakan kelas atau PTK. Kali ini kita akan membahas tentang siklus, model, dan tahapan penelitian tindakan kelas itu sendiri. Sebelum kita masuk kepada materinya, izinkan saya memperkenalkan kelompok. Kelompok ini terdiri dari 2 orang. Yang pertama ada Juan Dono dan saya sendiri, Muhammad Farhan Nasrul. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, yakni Profesor Dr. Hasna Faizah RM Hum. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi. Pembahasan materi pertama akan disampaikan oleh Juan Dono. Kepada Juan Dono, kami persilahkan. Pendahuluan, penelitian tindakan kelas atau yang kita singkat dengan PTK merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri dengan tujuan utama memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. PTK berangkat dari masalah nyata di kelas, direncanakan secara sistematis, dilaksanakan dalam bentuk tindakan, diamati dan direfleksi secara berulang dalam satu atau lebih siklus. Selanjutnya itu ada model dan siklus PTK. Secara umum, siklus PTK terdiri dari 4 tahap utama. Pertama, perencanaan atau plan. Kedua, pelaksanaan tindakan atau X. Ketiga, pengamatan atau observasi. Dan keempat, refleksi. Siklus ini dapat kita ulang atau bisa kita sebut dengan multisiklus hingga indikator keberhasilan terpenuhi. Selanjutnya itu tahap menyusun rancangan tindakan. Perencanaan adalah kunci keberhasilan PTK. Tahap ini meliputi identifikasi dan perumusan masalah berbasis bukti awal. Kedua, analisis akar masalah. Ketiga, penetapan tujuan dan indikator keberhasilan yang terukur. Keempat, perancangan tindakan pembelajaran. Kelima, penyusunan instrumen pengumpulan data. Keenam, pertimbangan validitas. Ketujuh, aspek etika dan persetujuan. Dan beberapa instrumen yang bisa kita bangun. Selanjutnya yaitu tahap implementasi tindakan. Implementasi adalah pelaksanaan perancangan kelas. Prinsip utamanya kesetiaan pada desain, fleksibilitas terhadap dinamika kelas, dan pencatatan proses secara rinci. Berikut adalah langkah-langkah umum. Pertama, pembukaan persepsi. Tujuannya yaitu untuk aturan main kolaboratif. Kedua, yaitu inti. Adapun di dalam inti ini yaitu penerapan strategi. Selanjutnya yaitu penutup atau umpan balik formatif, rangkuman, tugas reflektif selama tindakan. Jadi mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada Muhammad Farhan Nasrul. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Juan Dono tadi. Selanjutnya ada tahap pengamatan dan refleksi. Pengamatan dilaksanakan paralel dengan tindakan menggunakan instrumen yang telah disiapkan. Data kualitatif termasuk catatan lapangan, observasi perilaku, dan wawancara singkat. Dilengkapi dengan data kuantitatif yang mencakup nilai, skor, dan rubrik. Refleksi dilakukan segera sesudah pembelajaran untuk menilai ketercapaian indikator, efektivitas strategi, dan dampak samping. Teknis analisis meliputi perbandingan, prapasca, analisis tren per siklus, triangulasi sumber atau metode, dan diskusi sejawat. Selanjutnya ada jenis-jenis PTK. Secara umum, literatur Indonesia mengelompokkan jenis PTK menjadi diagnostik, empiris, partisipan, dan eksperimental. Yang pertama ada PTK eksperimental. PTK eksperimental menerapkan perlakuan secara lebih sistematif dan terkontrol untuk melihat efektivitas tindak tertentu. Desain dapat berupa post-test dan pre-test pada satu kelas atau melibatkan kelas paralel sebagai pembandingan, namun tetap berorientasi pada perbaikan praktis. Yang kedua ada PTK diagnostik. PTK diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis akar masalah pembelajaran sebelum atau sembari menerapkan tindakan awal. Langkah utamanya adalah pengumpulan data atau baseline yang kaya, termasuk observasi, asesmen, diagnostik, dan wawancara. Yang kedua, analisis penyebab. Yang ketiga, perancangan tindakan terbatas untuk menguji hipotesis penyebab. Dan yang keempat, perbaikan rancangan. Yang ketiga ada PTK empiris. PTK empiris menekankan pengujian langsung suatu tindakan berdasarkan pengalaman nyata di kelas dengan pengamatan sistematis,
terhadap perubahan proses dan hasil belajar. Ciri-ciri dari PTK empiris ini sendiri yaitu fokus pada bukti lapangan yang dapat diulang dalam beberapa siklus, dokumentasi ketat, dan refleksi berbasis data. Selanjutnya ada instrumen, validitas, reliabilitas, dan etika. Yang pertama, instrumen. Instrumen PTK meliputi 1. Lembar observasi proses, checklist, dan skala rating. Yang kedua, rubrik penilaian kinerja. Yang ketiga, tes formatif atau sumatif. Yang keempat, jurnal atau refleksi siswa. Dan yang kelima, dokumentasi artefak. Selanjutnya, validitas. Validitas yang harus diperhatikan adalah yang pertama, validitas demokratik atau keterlibatan pemangku kepentingan. Kedua, validitas proses. Yang ketiga, validitas hasil. Yang keempat, validitas katalitik. Dan yang kelima, validitas dialogis. Selanjutnya masuk ke reliabilitas. Reliabilitas penelitian diperkuat melalui penerapan konsisten prosedur, yaitu dengan memastikan bahwa setiap langkah penelitian dilakukan secara teratur, sistematis, dan berulang sesuai pedoman yang telah ditentukan. Selain itu, reliabilitas juga dijaga melalui pelatihan pengamat atau penelitian lapangan agar mereka memiliki pemahaman yang sama dalam menafsirkan data, sehingga perbedaan subjektivitas dapat diminimalisir. Selanjutnya kita masuk kepada etika. Etika penelitian menuntut adanya persetujuan dari peserta didik atau pihak yang terlibat, yang berarti peneliti harus terlebih dahulu menjelaskan tujuan, manfaat, dan prosedur penelitian secara terbuka, transparan, sebelum mereka memberikan persetujuan untuk berpartisipasi. Selanjutnya kita masuk kepada indikator keberhasilan dan keputusan antar siklus. Indikator keberhasilan ditetapkan jelas di awal. Setelah kita melihat data tersebut, jika indikator belum tercapai, lakukan revisi rancangan berdasarkan data refleksi, dan lanjutkan ke siklus berikutnya hingga perbaikan stabil. Selanjutnya kita masuk ke struktur laporan PTK. Secara umum, laporan PTK mencakup 1. Pendahuluan, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua, kajian teori dan penelitian relevan. Yang ketiga, metode, yang mencakup subjek, setting, skenario tindakan, instrumen, teknik analisis, dan indikator. Yang keempat, hasil dan pembahasan per siklus. Yang kelima, simpulan dan saran. Yang keenam, daftar pustaka. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, lampiran, mencakup instrumen, data mentah, dan dokumentasi. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih banyak. Jikalau terdapat salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.